Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang etika menerima tamu yang beranggotakan Saya Lucinta Salsabila. saya Ika Wahyu Anita Septianirum dan saya Intan Yuliana. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian etika penerimaan tamu. Etika penerimaan tamu ini adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menerima seseorang atau sekelompok orang yang datang mengunjungi suatu instansi atau perusahaan dengan maksud ingin membahas suatu kepentingan, yaitu kepentingan dinas ataupun kepentingan pribadi. Tata cara menerima tamu dan mengatur tamu pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya suatu organisasi yang bersangkutan. Pada organisasi yang kecil, penerimaan tamu pada umumnya langsung ditangani oleh tiap-tiap bagian. Terlepas dari besar kecilnya organisasi tersebut, tata cara menerima tamu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada jenis-jenis tamu. Yang pertama, tamu menurut kepentingannya. Yang termasuk tamu menurut kepentingannya adalah tamu yang datang untuk meminta sumbangan atau dana, tamu yang datang untuk membahas tentang bisnis dan pekerjaan, tamu yang datang dari pemerintah, tamu yang datang dari keluarga pimpinan. Lalu yang kedua, ada tamu menurut waktunya. Tamu menurut waktunya ini dibedakan menjadi dua, yaitu tamu sebelumnya memiliki janji atau belum memiliki janji. Yang ketiga, macam-macam tamu. 1. Tamu dengan perjanjian. 2. Tamu tanpa perjanjian. 3. Tamu teman pimpinan. Yang keempat, tamu rutin atau relasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara menerima tamu dalam kantor. Itu ada 5. Yang pertama, sambut dengan tulus. Maksudnya, kita menyambut tamu dengan rasa ramah, sopan, santun, dan dengan berdiri selalu tersenyum. Yang kedua, cara duduk. Cara duduk adalah setelah berjabat tangan, tamu dipersilahkan untuk duduk. Setelah itu menanyakan identitas dan maksud tujuan datang ke kantor. Yang ketiga, janji temu. Menanyakan apakah sebelumnya sudah membuat janji temu dengan pimpinan atau belum. Yang keempat, perlakuan baik. Maksudnya di sini memberikan perlakuan yang baik terhadap tamu agar tamu merasa lebih nyaman. Yang kelima, mengantar tamu. Mengantarkan tamu kepada pimpinan. Setelah itu mengucapkan terima kasih karena telah datang ke kantor dengan senyum dan ramah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika melayani tamu di kantor. Itu ada 5. Yang pertama, siap. Maksudnya selalu siap untuk menerima tamu. Yang kedua, ramah dan sopan. Maksudnya harus menunjukkan sikap ramah, sopan terhadap tamu. Yang ketiga, bijaksana. Bijaksana dalam memberikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada tamu. Yang keempat, taktis, yaitu berpikir dan bersikap taktis dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada pada tamu tersebut. Yang kelima, komunikatif, artinya kita berbicara dengan tamu dengan jelas, sistematis, tepat, dan benar. Yang selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima tamu. Yang pertama, kita mengucapkan salam kepada tamu. Setelah itu, mengisi daftar tamu untuk mengisi identitas dan maksud tujuan tamu datang ke kantor. Yang ketiga, mengantarkan tamu kepada pimpinan. Yang keempat, tamu diterima sekretaris pimpinan. Setelah itu, mengantarkan tamu untuk dipersilahkan duduk. Yang keenam, memberitahu pimpinan bahwa ada tamu yang ingin bertemu. Yang ketujuh, mengantarkan tamu. Yang kedelapan, mengantar tamu untuk pulang. Yang kesembilan, mengalihkan kepada tamu yang selanjutnya. G. Sekretaris sebagai petugas dalam menerima tamu. 1. Berpenampilan rapi, bersih, dan segar. 2. Berperilaku sopan dan ramah. 3. Ekspresi wajah yang hangat namun meyakinkan. 4. Senang bergaul dan luwes. 5. Menjadi pendengar yang baik. 6. Menghafal nama tamu. 7. Menjaga sikap tubuh. 8. Berlaku sopan dan hormat kepada tamu. 9. Penuh semangat kerja. 10.
Pakailah nada suara yang enak dan jelas. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh sekretaris dalam menerima tamu. Yang pertama, menyambut, menerima, dan mempersilahkan tamu duduk. Segera temui tamu dan jangan biarkan terlalu lama tamu menunggu. Yang kedua, basa-basi dengan tamu. Boleh saja, asal jangan biarkan pembicaraan tamu melantur. 3. Bila tamu ingin menemui pimpinan tetapi pimpinan tidak berada di tempat, maka segera persilahkan tamu untuk duduk dan mengisi buku tamu dan menitipkan pesan yang ingin disampaikan kepada pimpinan. Yang keempat, apabila pimpinan berada di tempat, maka persilahkan tamu untuk duduk dan mengisi buku tamu serta tanyakan apakah sudah membuat janji sebelumnya. 5. Saat sekretaris meninggalkan tamu, maka persilahkan tamu untuk duduk di ruang tunggu tamu. 6. Beritahu pimpinan dan informasikan tamu yang datang secara lengkap, identitas dan keperluannya. Apabila pimpinan tidak ingin menemui tamu, maka katakan kepada tamu secara sopan. 7. Jika pimpinan bersedia untuk menerima tamu, maka antarkanlah tamu ke tempat di mana pimpinan ingin bertemu. Yang kedelapan, jagalah bicara Anda, karena cara sekretaris dalam menerima tamu mencerminkan image dari perusahaan. Hal-hal yang perlu dihindari oleh sekretaris dalam menerima tamu. Yang pertama yaitu mengobrol terus-menerus. 2. Berbicara dan tertawa terlalu keras. 3. Duduk di atas meja. 4. Mengorek hidung, gigi, dan telinga. 5. Menambah bedak, lipstik, dan menyisir rambut. 6. Menelepon berlama-lama. Alat yang digunakan dalam menerima tamu. Yang pertama yaitu buku tamu. Buku tamu digunakan untuk mendata tamu yang datang beserta keperluannya. Yang kedua yaitu kartu tunggu tamu. Digunakan untuk memanggil tamu sesuai dengan urutannya. 3. Buku bacaan, majalah, ataupun katalog perusahaan. Digunakan sebagai buku bacaan di ruang tunggu tamu. Sekian Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.